Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Seekor celurut bergerak dengan lincah, tapi tetap anggun. Ia menyusuri semak belukar, mengikuti sumber aroma dari kejauhan, tanpa mengalami kesulitan sampai di tempat tujuan. Dari lubang sarang, seekor kalajengking masih berdiam diri. Ia sadar kedatangan tamu yang tadi diundang. Tanpa harus kabur melarikan diri, kalajengking itu tetap bertahan di tempatnya. Tanpa menunggu apa-apa, celurut langsung melakukan serangan. Kalajengking itu coba bertahan. Celurut melakukan gigitan. Kalajengking coba menghindar, sembari menyerang balik dengan capit, serta sengatan bisa beracun yang ada di ekornya. Pertarungan yang singkat dimenangkan oleh celurut. Kalajengking jadi mangsa bagi celurut. Di momen lain, celurut berhasil mengalahkan ular dan lalu memangsanya dengan lahap. Berbeda dengan tikus yang biasanya jadi mangsa ular, celurut malah bisa memangsa ular. Seekor katak mengalami hari yang buruk di akhir hidupnya. Ia tidak menyangka harus berhadapan dengan pemangsa sadis yang berisik. Celurut berhasil menangkapnya, dan meski katak berusaha kabur, tapi akhirnya katak itu tidak berdaya dan harus dimakan dalam kondisi hidup-hidup. Tikus kecil tidak bisa melarikan diri karena ekornya digigit dengan kuat. Meski tikus kecil itu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tapi akhirnya ia kalah dan berakhir jadi makanan bagi celurut. Serangga juga jadi makanan celurut. Mereka bisa menemukan keberadaan mangsa kecil yang sembunyi di semak belukar. Tanpa mengalami kesulitan, celurut menangkap serangga dan lalu memakannya. Dan tahukah kamu, celurut bisa berenang dengan baik. Menyelam ke dalam air, menangkap mangsa yang ada di dalam air, dan lalu membawanya ke daratan. Akhirnya, ia bisa makan dengan lahap. Dan masih ada banyak hewan yang berhasil dimangsa oleh celurut. Salah satu hewan kecil dengan nafsu makan yang sangat besar, di mana mereka harus makan dalam jumlah yang banyak. Bahkan mereka bisa saja makan dengan porsi 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dari ukuran tubuhnya sendiri. Celurut atau curut atau shrew, sejenis hewan dengan penampilan yang mirip tikus, tapi sebenarnya mereka adalah jenis yang berbeda. Tikus tergabung dalam ordo Rodentia bersama hewan pengerat lainnya, sementara celurut tergabung dalam ordo Eulipotepla. Ada beberapa perbedaan yang jelas antara tikus dan celurut. Moncong celurut lebih lancip dan memanjang, sementara mulut tikus tidak terlalu lancip. Telinga tikus lebih besar dari celurut. Mata tikus lebih besar daripada celurut yang punya mata kecil. Ekor tikus panjang, sementara celurut biasanya memiliki ekor yang lebih pendek. Jika kita perhatikan kehidupan mereka yang melakukan invasi ke dalam rumah manusia, maka ada perbedaan tambahan di antara keduanya. Celurut biasanya memasuki rumah karena tertarik dengan serangga yang ada di dalam rumah. Mereka jarang melakukan perusakan, tapi biasanya meninggalkan kotoran yang baunya menyengat. Sementara tikus biasanya memasuki rumah karena tertarik dengan makanan serta sampah manusia. Mereka sering membuat sarang dan meninggalkan kotoran yang menyebabkan rumah jorok dan kotor. Belum lagi perusakan yang dilakukan oleh para tikus yang sangat merugikan. Jadi bisa dibilang kehadiran celurut masih lebih baik daripada kehadiran tikus. Meski tetap saja keduanya dianggap sebagai hama perusak. Sebagai tambahan informasi, ada beberapa kepercayaan yang menyatakan bahwa kehadiran celurut di rumah adalah pertanda akan datangnya rezeki yang tidak terduga. Sehingga tidak heran jika orang tua zaman dulu melarang anaknya untuk mengusir atau bahkan membunuh celurut yang memasuki rumah. Celurut mungkin jadi hewan yang tidak terlalu diperhatikan. Beberapa orang bahkan mengira celurut adalah tikus. Tidak salah juga, karena rupa mereka memang mirip. Tapi jika kita pelajari lebih mendalam, kita akan menemukan berbagai informasi menarik dari hewan kecil yang luar biasa ini. Celurut memiliki deretan gigi yang sangat tajam. Tidak heran jika mereka bisa mengalahkan berbagai jenis mangsa. Gigitannya begitu mematikan. Beberapa jenis bahkan memiliki bisa yang ada di lekukan giginya. Bisa beracun itu dipakai untuk melumpuhkan mangsanya ketika digigit. Celurut sendiri punya penglihatan yang buruk. Untungnya kekurangan itu diimbangi dengan indera pendengaran dan penciuman yang sangat tajam.
Mereka bahkan bisa mendengar dan mencium bau meski di dalam air. Suara mereka melengking dan lumayan keras. Kita bisa membedakan suaranya dari para tikus. Ketika sang induk bepergian dengan anaknya, mereka melakukannya dengan beriringan, di mana anak celurut akan berpegangan pada ekor induknya, diikuti oleh anak lainnya, sehingga mirip seperti gerbong kereta. Celurut merupakan jenis mamalia yang memiliki persebaran luas dengan populasi yang sangat banyak. Mereka sendiri adalah bagian dari mamalia yang paling sukses dengan adaptasinya. Secara umum, hanya Antartika saja yang tidak dihuni oleh celurut. Celurut biasanya bersarang di lubang tanah, tapi mereka bukanlah hewan penggali. Celurut biasanya memakai lubang tanah yang dibuat oleh tikus dan hewan lainnya. Tak heran jika ada celurut dan tikus yang menghuni satu lubang tanah. Sepertinya mereka bisa bertetangga dengan baik. Kebutuhan makan mereka luar biasa banyak untuk hewan berukuran kecil. Dengan kebutuhan makan mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari ukuran tubuhnya, seharusnya celurut bisa tumbuh gemuk dengan ukuran lebih besar. Tapi nyatanya, mereka merupakan salah satu mamalia paling kecil yang hidup di bumi ini. Kebiasaan makan dari celurut yang begitu rakus biasanya dipersiapkan untuk memasuki musim dingin, di mana nantinya mereka akan kehilangan hampir setengah dari berat tubuhnya. Celurut terbesar adalah celurut rumasia yang panjangnya mencapai 15 cm dengan berat mencapai 100 gram. Sementara yang terkecil adalah celurut Etruscan yang panjangnya hanya sekitar 4 cm dengan berat sekitar 1,8 gram. Celurut Etruscan bersaing dengan kelelawar bumblebee sebagai mamalia terkecil yang masih ada di bumi ini. Kerabat dekatnya bukanlah tikus, tapi hedgehog dan tikus mole. Jika kita perhatikan, ada beberapa kemiripan di antara mereka, entah dari penampilan maupun kehidupannya. Celurut punya bau yang menyengat, menyebabkannya jarang diburu oleh para pemangsa. Dan kalaupun mereka tertangkap, biasanya pemangsa akan melepaskan atau membiarkan banggainya karena mereka tidak tahan dengan bau dari celurut. Lagi pula, menangkap celurut bukanlah perkara yang mudah karena mereka punya pergerakan lincah dan pintar bersembunyi. Hewan kecil yang luar biasa. Mereka bukan tikus, meski mirip dengan tikus. Mereka hidup dalam kecepatan tinggi, entah dari pergerakannya maupun metabolisme tubuhnya. Celurut sangat hebat ketika ada di dalam air. Mereka kecil, imut, lucu, menggemaskan, tapi sangat berbahaya. Pemangsa berbahaya yang bisa mengalahkan berbagai jenis hewan, bahkan yang berbisa sekalipun. Admin penasaran. Jika celurut bertarung dengan weasel, kira-kira siapa yang menang? Mengingat keduanya adalah hewan kecil dengan beberapa kemiripan, sama-sama brutal dan berbahaya. Jika kita melihat rekam jejaknya, weasel punya kemampuan di atas curut, karena beberapa kali mereka berhasil mengalahkan mangsa yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari tubuhnya. Tapi entah jika lawannya adalah curut, yang bahkan bisa mengalahkan ular. Menurutmu, siapa yang menang jika celurut harus bertarung dengan weasel?